Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berjudul Tujuan Hidup. Jika ditanya tentang tujuan hidup atau ditanya seperti apa kita 10 tahun ke depan, atau apa target yang akan kita capai di masa tua nanti, atau bagaimana kita punya impian hidup di hari tua, semua akan menjawab dengan jawaban yang spekulatif, menduga-duga, menebak-nebak, dan hanya berteori, dan tidak akan mendapat jawaban yang pasti benar. Saudara sekalian, jika kita ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi, atau jawaban atas masa depan kita harus memulai dengan Sang Pencipta. Karena kita diciptakan dengan tujuannya, bukan tujuan kita. Dan kabar baiknya adalah tujuan hidup kita jauh lebih besar dari semua angan-angan, harapan, dan impian kita. Karena kita punya Tuhan yang besar. Allah adalah titik awal kehidupan kita dan sekaligus sumber kehidupan kita. Maka kehidupan kita sekarang dan di masa depan adalah bergantung dengan Dia jika kita ingin hidup benar. Siapakah Allah? Yang Dia adalah titik awal dan sumber kehidupan kita. Allah adalah firman. Dia dan firman-Nya adalah satu. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka jika kita menginginkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi, tentu ada di dalam firman Allah. Kolose 1 ayat 16b mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Tujuan kita adalah memuliakan Allah. Apapun pekerjaan kita, bagaimanapun keadaan kita, adalah untuk memuliakan Allah dengan cara menerapkan firman Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, bagaimanapun kehidupan yang kita jalani, terapkanlah firman Tuhan. Apapun yang dikerjakan tangan, lakukanlah untuk Tuhan. Kemanapun kaki ini melangkah, berjalanlah dengan kehendak Tuhan. Segala yang kita pikirkan, ingat untuk melibatkan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan dengan tangan kita hari ini, jika ada yang salah, benahi hingga sesuai dengan firman Tuhan. Segala sesuatu yang keluar dari firman-Nya, atau kita tidak taat dengan firman-Nya, maka akan ada resiko besar yang menanti. Mungkin bukan hari ini dan tidak langsung, tapi bisa dipastikan akan ada resiko yang menunggu. Mari kita lembutkan hati kita untuk mudah dibentuk sesuai dengan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, ada ilustrasi tentang seorang pembuat tembikar. Tembikar ini ketika dibuat membutuhkan roda untuk memutar tanah liat, membutuhkan tanah liat, dan membutuhkan pembuatnya. Di manakah letak kekuatan tembikar ini? Apakah pada rodanya? Mungkin saja. Karena tanpa roda yang memutar, tembikar itu tidak akan pernah jadi. Tapi itu bukan yang utama. Apakah pada pembuatnya? Mungkin juga. Karena tanpa pembuat, siapa yang akan memutar roda dan membentuk tembikar? Tapi bukan itu yang utama. Apakah tanah liatnya? Tentu ada di dalam tanah liatnya. Letak kekuatan tembikar itu ada pada tanah liat. Sebagus apapun rodanya, sepintar apapun rodanya, sebagus apapun rodanya, sepintar apapun pembuatnya, jika tanah liatnya tidak bisa dibentuk, maka tembikar itu tidak akan pernah jadi. Kekuatan untuk mau dibentuk bukan pada pembuat tembikar dan rodanya, karena itu semua tergantung pada tanah liatnya. Bapak Ibu Saudara, ilustrasi tadi dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Milikilah hati seperti tanah liat yang mudah dibentuk oleh Sang Penjunan. Karena kehidupan kita, masa depan kita, tujuan hidup kita tergantung bagaimana hati kita mau dibentuk oleh firman Allah. Semakin kita mengeraskan hati kita, semakin tertutup jalan menuju masa depan yang cerah itu. Semakin kita mudah dibentuk, semakin mudah Tuhan mengarahkan kita kepada jalan untuk mencapai masa depan yang cerah. Bapak Ibu Saudara, mari kita lembutkan hati kita. Atau Bapak Ibu Saudara memiliki kelemahan atau keterbatasan,
Maka saya mengajak kita semua untuk menantang keterbatasan kita. Ada seorang bernama Ludwig van Beethoven. Dia adalah seorang maestro kondang dalam dunia musik klasik. Musik-musiknya begitu enak didengarkan dan diakui oleh banyak orang. Musik ini diciptakan oleh orang yang sangat jenius. Ludwig van Beethoven menulis simfoni-simfoni indah, lagu-lagu yang indah selama 10 tahun terakhir dalam kehidupannya. Tapi perlu kita ketahui, Ludwig van Beethoven adalah seorang yang tuli. Dia berhasil menantang keterbatasannya. Orang-orang pilihan Tuhan yang sudah ditentukan sejak semula untuk hidup dalam rencananya. Maka apapun keterbatasan kita, tantang dan hadapi bersama-sama dengan Tuhan, karena kita punya Tuhan yang besar. Jangan kalah dengan pikiran-pikiran kita. Wah, tidak enak, kita harus dibentuk seperti tanah liat tadi. Wah, aku nggak bisa karena punya banyak kelemahan. Bapak Ibu Saudara, jika Allah berfirman bahwa kita diciptakan untuk Dia, maka Allah itu dengan kebijaksanaannya, Dia telah memikirkan jauh sebelum kita ada, jauh sebelum kita dilahirkan. Dia sudah memikirkannya, dan firman-Nya tidak akan dikeluarkan dengan sembarangan. Allah itu bijaksana. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan dari Efesus 1 ayat 4 dari terjemahan The Message. Dikatakan demikian, Long before he laid down earth's foundation, he had us in mind, had settled on us as the focus of his love, to be made whole and holy by his love. Di situ ada kata he had us in mind. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, Dia memiliki kita di dalam pikirannya. Artinya Allah sudah memikirkan kita di dalam pikirannya jauh sebelum Dia menciptakan dunia ini. Dan di kalimat berikutnya dikatakan had settled on us as the focus of his love. Dia menempatkan kita untuk menjadi fokus dari kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, Allah merancang setiap kehidupan kita, setiap tubuh kita dengan segala keterbatasannya itu sesuai dengan rencananya. Dia merancang kita seperti yang Dia inginkan. Dia juga merancangkan talenta-talenta alami. Tidak mungkin orang punya kelemahan saja, pasti ada kelebihannya. Dan mari kita cari kelebihan-kelebihan kita yang Dia telah letakkan dan telah Dia rancangkan. Yang paling mengagumkan adalah ketika Allah memiliki rencana menciptakan kita. Tidak peduli apakah hari ini kita dalam keadaan yang buruk. Allah tahu bahwa kita dilahirkan dan diciptakan hanya untuk kemuliaan-Nya. Dan tentu kita harus berjalan bersama-sama dengan Dia agar tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Dia, bisa tercapai. Tuhan Yesus memberkati.